Dua pelaku pembunuhan sadis ditangkap tim Resmo Polres Lombok Timur setelah menebas korbannya hingga tewas. Perwakilan pemuda guru kantor Camat Batu Layar desak pihak SPB untuk mempermudah pelayanan untuk BBM. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama pemirsa, dua pelaku pembunuhan sadis ditangkap tim Resmo Polres Lombok Timur setelah menebas korbannya hingga tewas. Polisi terpaksa melumpuhkan salah seorang pelaku dengan timah panas karena melawan dan berupaya kabur saat ditangkap. Dua pelaku pembunuhan sadis warga Semoyan, yaitu Dori 20 tahun warga Jerowaru Lombok Timur dan Marzuki 32 tahun warga Praia Timur Lombok Tengah, ditangkap Resmo Polres Lombok Timur di dua lokasi berbeda di tempat persembunyiannya di wilayah Lombok Tengah. Tak jauh dari rumah pelaku, polisi menemukan barang bukti berupa sebilah parang yang digunakan pelaku menebas korbannya. Salah seorang pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena melawan dan berupaya kabur saat ditangkap polisi. Kedua pelaku ditangkap setelah menebas korbannya bernama Jumaah 52 tahun hingga tewas. Korban Jumaah dibunuh gara-gara menegur pelaku agar tidak menggeber motornya terlalu keras saat berkunjung ke rumah kekasihnya di wilayah Lombok Tengah pada 7 Juli 2022. Karena tersinggung, keesokan harinya kedua pelaku menganiaya korban hingga tewas bersimbah darah dengan 26 luka bacok di sawah korban di wilayah Jerowaru. Saat ini kedua pelaku dan sejumlah barang bukti berupa dua parang dan motor yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya diamankan polisi. Untuk peristiwa tersebut, modus operandinya yaitu mungkin karena ada rasa sakit hati ditegur oleh korban sehingga pelaku melakukan penganiayaan. Untuk pasal yang kami terapkan, kita terapkan pasal 340 subsidi 338 yang mana ancaman pidananya 20 tahun penjara. Kini kedua pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Lombok Timur. Para pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana hukuman mati. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kita beralih informasi selanjutnya, pencuri yang memperkosa korbannya ditangkap tim Puma Polres Lombok Timur. Polisi terpaksa melumpuhkan pelaku dengan timah panas karena melawan dan berusaha kabur saat ditangkap. Pelaku Zulkipliadi 42 tahun sempat kabur ke tengah sawah saat ditangkap tim Puma Polres Lombok Timur di rumahnya di wilayah Labuhan Haji, Lombok Timur. Polisi terpaksa bertindak tegas dengan melumpuhkan pelaku dengan timah panas hingga pelaku berhasil ditangkap. Pelaku ditangkap setelah memperkosa dan menggasak barang berharga milik seorang ASN pada 19 September 2022. Korban RH 40 tahun waktu itu sedang membuat kue di ruangan tengah rumahnya. Tiba-tiba pelaku sudah berada di belakang korban dengan menodongkan parang di leher korban. Selanjutnya pelaku langsung melancarkan aksinya dengan memaksa korban untuk melakukan hubungan badan. Setelah melakukan aksi bejatnya, pelaku menggasak barang berharga milik korban berupa HP dan sejumlah uang tunai. Kini pelaku Zul bersama sejumlah barang bukti berupa hasil curian, motor, dan sebilah parang yang digunakan dengan mengancam korban diamankan di Mapolres Lombok Timur. Berdasarkan laporan polisi, pelaku sudah 7 kali melakukan aksi kejahatan dengan modus menyasar rumah kosong dan melakukan tindakan asusila terhadap korban perempuan. Dengan senjata tajam untuk mengancam korban dan juga melancarkan aksi kekerasan seksual, kemudian juga mengambil barang-barang berharga. Untuk peristiwa pencurian dan kekerasan, kami sudah melakukan pendalaman, terdapat 9 laporan yang kami terima, dan alhamdulillah hasil kami ungkap pada saat ini. Untuk lokasi TKP-nya ada 2 kecamatan yang paling sering, yaitu satu Labuhan Haji, kemudian yang satu lagi itu di Kecamatan Selong.
Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis, yaitu 365 dan 285 KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun kurungan penjara. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Perwakilan pemuda geruduk kantor Camat Batu Layar, mereka mendesak pihak SPBU untuk mempermudah nelayan untuk membeli BBM. Aksi adu mulut antara perwakilan nelayan dengan pihak SPBU Meninting di kantor Camat Batu Layar sempat terjadi karena pihak SPBU dituding mempersulit nelayan mendapatkan BBM untuk melaut. Perwakilan nelayan juga menyayangkan sikap pihak SPBU yang membatasi pembelian BBM dan mendesak pihak SPBU mempermudah nelayan dalam pengurusan surat rekomendasi di kantor desa maupun di Skanlut untuk pembelian BBM. Di mana masyarakat nelayan sesuai dengan kebutuhannya bisa mendapatkan BBM, mereka bisa bekerja, lalu dimudahkan di pertanian. Terus ada beberapa produk dari pemerintah yang sudah mereka miliki seperti ada kartu nelayan dan lain-lain. Artinya kalau mereka punya kartu nelayan, sebaiknya itu ketika punya itu langsung dilayani di SPBU. Namun kenyataannya di SPBU tidak melayani itu, malah disuruh buat rekom dan lain-lain. Artinya melihat SDM masyarakat ini sebuah pekerjaan yang sangat limit bagi mereka. Intinya adalah masyarakat nelayan ini dimudahkan cara mendapatkan BBM. Pihak SPBU Meninting Lombok Barat Sahabudin menegaskan, pihak SPBU telah menyediakan ratusan liter BBM untuk nelayan yang harus dilengkapi dengan surat rekomendasi baik dari desa hingga ke Diskanlut. Mereka ini kan registrasi. Iya. Sudah bisa, orang sudah kita registrasi, dia punya kartu rekomendasi, kita masukkan di website itu, otomatis langsung dia bisa isi. Apa persoalannya ketika dia tidak bisa ngisi itu? Persoalannya bila hari waktu awal-awal itu kan. Oh gitu. Awal-awal mulai sistem itu. Karena belum ada rekomendasi mereka, nggak ada, ini nggak ada. Kita suruh urus, dia sudah nih. Perwakilan nelayan mengancam akan turun aksi dengan massa lebih besar jika mereka tidak direspon. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi, tetaplah di iNews NTB.